Maaf Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Siapa? Sudah berjanji sama saya? Belum Pak, tapi katanya dia pengacaranya Bu Sita. Suruh dia masuk. Baik Pak, silakan. Selamat siang, Pak. Ya, siap. Saya Ridwan, pengacaranya Ibu Sita. Ada apa? Begini, Pak. Saya diberi kuasa oleh Ibu Sita untuk menyampaikan kehendak beliau bercerai dengan Bapak. Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak akan menceraikannya. Tolong Bapak bilang itu sama dia. Tapi beliau telah meminta saya untuk mengurus masalah ini, Pak. Silakan saja Bapak urus. Tapi saya tidak akan menceraikannya apapun yang terjadi. Nah, sekarang, tolong Bapak keluar dari ruangan saya. Karena Bapak sia-sia datang ke sini. Itu terserah Bapak. Saya hanya menyampaikan kehendak beliau. Karena selanjutnya proses ini tetap akan didaftarkan ke pengadilan. Saya permisi, Pak. Kurang ajar kamu, Sita. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Aziz! Sorry, silakan duduk. Nggak perlu. Anda benar-benar keterlaluan. Anda bilang Adrian akan pergi kemarin. Tapi mana buktinya? Apa maksud Anda? Maksud saya? Hah? Maksud saya Adrian. Dia telah menghancurkan rumah tangga saya. Dan dia ingin mengambil istri saya. Bahkan dia sekarang sudah berani menginjakan kakinya di rumah mertua saya. Loh, bukannya dia sudah berangkat semalam ke Singapura? Kalian memang benar-benar pintar. Tapi saya tidak bodoh, Aziz. Saya akan buat perhitungan dengan kamu. Tenang dulu, Tori, tenang. Tapi saya benar-benar tidak tahu kalau Adrian belum berangkat. Serius, saya serius. Saya tidak tahu apa-apa. Dan akibat dari semua itu, Sita akan menceraikan saya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi Sita tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Kalau dia sendirian, mungkin dia tidak akan melakukannya. Tapi sekarang Adrian sudah mempengaruhi dia. Sekarang gini Aziz, hubungi Adrian sekarang juga. Suruh dia pergi meninggalkan Indonesia. Kalau tidak, saya akan suruh anak buah saya untuk memaksanya pergi dari sini. Oke. Saya akan lakukan. Saya akan mencoba menghubungi Adrian dan menanyakan kenapa dia tidak jadi berangkat. Itu lebih baik. Halo, Adrian? Halo, Pak Aziz. Ada apa? Loh, jadi kamu masih di Jakarta? Iya, betul. Saya membatalkan penerbangan saya, Pak. Kenapa? Adrian, kamu jangan bilang membatalkan keberangkatan kamu itu karena hal pribadi ya. Sayangnya iya. Saya sudah memutuskan untuk menghadapi semua resiko, Pak. Adrian, aduh. Terus terang ini bukan sikap yang benar, Adrian. Saya rasa ini adalah urusan pribadi saya, bukan urusan Anda, Pak Aziz. Iya benar, tapi Pak Tori berpikiran lain. Dia menganggap kedatangan kamu ke sini itu adalah tanggung jawab saya. Jadi, tolong Adrian, saya minta. Kamu berpikir panjang lagi, demi kebaikan kita semua. Hah? Tidak bisa, Pak. Adrian? Halo? Pak Aziz, kalau Anda merasa keselamatan Anda terancam, saya akan turun tangan sendiri. Saya tidak pernah takut dengan orang yang namanya Tori. Bagaimana? Maaf, Tori. Kelihatannya ini sudah di luar kekuasaan saya. Maaf sekali lagi. Saya tidak akan mengabulkan tuntutan cerai kamu, Sita. Tidak akan. Saya akan buat kamu berlutut di kaki saya
dan memohon maaf atas tindakan kamu. Seluruh nyawa keluarga kamu ada di tangan saya. Santi, saya mau lihat tender mobil yang kemarin diambil oleh Haris. Tolong bawa ke ruangan saya. Baik, Pak. Ini filenya, Pak. Terima kasih ya. Misi, Pak. Dengan bukti ini saya bisa menghancurkan keluarga kamu, Sita. Saya bisa memenjarakan papa dan adik kamu. Begini, Pi. Saya ingin mencari Niko. Dan Niko nggak ada di sini, Pak. Dan Niko itu kuliah di Jakarta. Udah lama nggak pulang-pulang. Iya, tapi dia nggak ada di kampusnya. Kami ini juga dari Jakarta, Bi. Kami sengaja datang ke sini untuk mencari dia. Dia ada urus penting dengan kami. Mas, dan Niko itu nggak ada di sini. Malahan kemarin-kemarin teman-temannya dari Jakarta nyari Deniko kemari. Bibi tahu nggak? Di mana saya bisa mencari Niko selain di rumah ini? Ya, nggak tahu, Pak. Di mana lagi ya? Soalnya Deniko kalau pulang ya kemari. Ini rumahnya. Sejak bapak ibunya keluar negeri, ya ini rumahnya. Memangnya ada apa sih, Pak? Saya harus ketemu dengan Niko. Ada urusan penting yang harus dia selesaikan dengan putri saya. Kalau memang penting, Bapak bilang saja sama Bibi. Biar nanti Bibi bilang sama Deniko. Sangat penting, Bi. Urusannya bisa nyawa. Astagfirullahaladzim. Deniko itu ngelakuin apa, Pak? Bibi juga akan tahu sendiri kalau Niko itu ada. Bibi nggak berbohong kan? Kalau benar-benar Niko tidak ada di sini. Ya ampun, Mas. Buat apa Bibi bohong? Bibi kan ikut ibunya Niko itu bertahun-tahun. Bibi juga bingung. Kemarin ibunya telepon-telepon terus nanya Deniko. Bibi nggak bisa jawab. Sekarang ditambah kedatangan bapak ini membuat Bibi lebih bingung. Mau cari kemana, Bibi? Begini, Bi. Saya betul-betul ingin ketemu dengan Niko. Maaf, ini kartu nama saya. Saya minta nomor telepon rumah ini berikut nomor telepon ibunya Niko di luar negeri. Iya. Saya ambilkan dulu ya, Pak. Pak, apa kita selidikin dulu, Pak? Saya takut kalau dia berbohong. Kamu kan sudah dengar sendiri. Kalau dia itu tidak bohong dan dia tinggal di rumah ini cuma sendiri. Iya, Pak, saya tahu. Tapi apa salahnya sih kita selidikin? Sudahlah. Bapak lihat pembantu itu sangat polos, nggak mungkin dia berbohong. Yang penting kita tunggu nomor telepon itu, lalu kita pulang ke Jakarta. Baik, Pak. Assalamualaikum. Adiani ada, Bu. Mau apa kamu kemari? Ibu harap kamu jangan bikin masalah lagi. Enggak, Bu. Saya cuma ingin ketemu dengan Adrian. Penting sekali. Sita, dari mana kamu? Saya baru saja dari kantor pengacara. Saya mau menuntut Tori untuk bercerai. Jadi kamu... Saya akan ikut kamu, Yan. Saya akan pergi bersama kamu. Saya akan tinggalkan semua kepahitan saya yang hidup bersama Tori. Tidak. Ibu tidak setuju. Sita,
Jangan kamu lakukan ini terhadap Adrian. Kasihan Adrian. Kalau kamu sampai cerai dari Tori, Adrian nanti yang akan disalahkan orang. Dan ini yang akan menjadi musibah bagi keluarga kami. Bu, Oh, jadi ini yang membuat kamu membatalkan penerbangan kita kemarin. Ibu gak nyangka. Yan, kamu jangan gegabah. Kalau Sita sampai kembali sama kamu, berarti kamu rela melihat orang tua kamu menderita. Ibu tetap tidak setuju. Dan kamu Sita, lebih baik kamu kembali sama suami kamu dan anak kamu. Jangan melibatkan kami. Bu, saya tidak akan melibatkan keluarga ini dengan masalah saya. Saya memang sudah benar-benar tidak tahan dengan kelakuan suami saya, Bu. Itu urusan kamu. Selesaikan saja sendiri. Ibu, sudahlah Bu. Saya minta tolong Bu. Kami berdua memang benar-benar ingin bersama Bu. Sudah terlalu lama kami dipisahkan Bu. Kini saatnya kami ingin bersama-sama kembali Ibu. Tapi Sita menuntut cerai itu karena kamu. Dan ibu yakin pasti Tori akan menyiksa kita. Tidak, Bu. Saya akan melindungi keluarga ini. Ibu gak habis pikir. Sita, mestinya kamu itu tahu. Suami kamu itu bukan manusia biasa. Dia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Ingat itu. Saya nggak mau kehilangan kamu, Yan. Saya telah berbuat apa saja untuk kembali lagi sama kamu. Kamu tidak akan kehilangan saya, Sita. Saya berjanji. Maafkan sikap ibu saya tadi ya. Saya berjanji akan membuat kamu bahagia. Sekarang kamu akan ikut saya kan? Ya. Setelah kasus perceraian saya selesai. Kenapa Sita? Kenapa bukan sekarang? Enggak, ya. Saya nggak mau dituduh macam-macam. Lebih baik setelah kasus perceraian saya dengan Tori selesai. Iya kan? Kamu masih mau menerima saya? Saya akan menerima kamu sebesar rasa sayang saya. Revi gimana? Saya akan anggap Revi sebagai anak saya sendiri. Jadi papa sudah ke rumahnya? Sudah. Jawabannya sama dengan Betty. Niko nggak ada di sana dan pembantunya nggak tahu di mana dia sekarang berada. Jadi gimana dong, Pak? Kita bisa malu sama tetangga kalau sampai Niko tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mama tenang aja. Biar saya akan cari terus. Ya, Ma? Ya tapi di mana, yo? Papa sama Mama nggak perlu nyari dia lagi. Niko udah pergi. Dia nggak mau tanggung jawab. Jadi biar saya aja yang nanggung semuanya, Pak. Duduk kamu. Duduk! Kamu gak bisa begitu, nak. Bagaimanapun juga anak kamu itu harus punya ayah. Agar statusnya jelas, sayang. Tapi dia udah pergi, Ma. Kita nggak tahu dia di mana sekarang. Gi, biar Mas Rio yang akan terus mencari. Kamu gak usah khawatir, ya? Percuma, Mas. Saya udah relain kok kalau dia pergi. Saya juga udah putuskan untuk merawat anak ini sendiri. Kalau Mama sama Papa nggak setuju, malu dengan keadaan saya pergi dari rumah. Enggak, sayang. Mama sama Papa gak malu. Tapi tetangga kan? Mama malu kalau saya diomongin tetangga. Kalau soal diomongin, itu sudah pasti. Yang jadi pemikiran bapak itu adalah soal anakmu.
Bagaimana nanti kalau dia sudah dewasa dan dia tahu dia tidak mempunyai seorang ayah? Hah? Saya akan katakan semuanya, Pak. Saya nggak mau nutup-nutupin. Anggi, kamu kok jadi aneh begini sih sayang? Sudahlah, Ma. Saya kan sudah putuskan untuk menjadi single parent. Saya akan menjalankan hidup saya, dan saya juga akan melanjutkan kuliah seperti keinginan Papa. Saya nggak mau ngecewain Mama sama Papa untuk kedua kalinya. Jadi sekarang Papa sama Mas Rio nggak perlu nyari Niko lagi. Mana Sita? Ada apa lagi, Tori? Datang ke rumah Papa tanpa salam. Untuk apa? Saya datang ke sini untuk minta penjelasan sama Sita. Dan saya tidak akan menceraikan dia. Sekarang mana Sita? Sabar, Tori. Sabar. Apa maksud kamu mengirim pengacara ke tempat saya? Saya ingin menggugat cerai kamu, Tori. Saya udah nggak tahan. Sudah tidak tahan untuk apa? Hah? Sudah tidak tahan untuk menikah dengan dokter itu? Kamu jangan mimpi, Sita. Kamu adalah milik saya. Begitu juga Revi. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dari saya. Saya akan tetap menggugat cerai kamu. Apapun resikonya. Baik, kalau itu mau kamu. Tapi kamu jangan lupa, kalau kamu tetap melakukan itu, maka saya tidak akan segan-segan menyeret Papa dan Haris ke penjara. Apa maksud kamu? Saya nggak mau menderita sendiri karena ulah kamu dan dokter itu. Saya ingin Papa dan Haris juga merasakan penderitaan yang saya alami. Saya punya surat perjanjian kontrak Papa dan Haris dalam usaha mobil ilegal. Dan Papa dan Haris tersangkut jelas di dalamnya. Dan kalau kamu tetap bertekad untuk bercerai, saya akan tinggal menghubungi polisi dan menyerahkan bukti-buktinya. Dan polisi akan mudah mengirim Papa dan Haris ke penjara. Tori, kamu tidak akan pernah berubah. Selalu main ancam. Itulah saya. Dan ingat Pak, kehidupan Papa ada dalam genggaman tangan saya. Ancamanmu itu tidak akan mempan, Tori. Karena usaha ilegal itu adalah perusahaanmu juga. Tapi nama saya tidak ada dalam daftar susunan kepemilikan perusahaan itu. Nama Papa dan Haris lah yang ada di situ. Jadi, Papa dan Haris lah yang bertanggung jawab. Kurang ajar kamu. Tapi saya tidak sekurang ajar anak Papa. Anak Papa lah yang membuat saya seperti ini. Dan ingat Pak, saya bisa membuat kehidupan Papa berbalik 180 derajat. Kurang ajar. Tori, keluar kamu! Oke. Tapi ingat, pertimbangkan keinginan kamu untuk bercerai dari saya. Kamu jangan mundur, Sita. Tapi Pak... Biarkan Papa. Papa sudah tua. Papa sudah cukup menikmati kehidupan ini. Tinggal kamu yang memikirkan kehidupan kamu. Halo. Halo. Lu Ren. Kemana aja lu, tumben lu nelfon?
Dod, gue butuh lo sekarang. Tolong bawain gue barang. Gue tunggu sekarang juga ya. Kenapa lu, ah? Gua denger bukan lu lagi happy sama cewek baru lu. Nggak. Pokoknya sekarang lo bawain gue barang, Dod. Iya. Kayak nggak percaya gue aja, lu pasti gue bawain deh. Gue tunggu. Gue bayar deh semuanya, oke? Iya, oke, pasti. Ntar lagi ya. Oke. Oke. Siapa saya? Biasa Reni lagi pesan barang. Kenapa lu nggak suruh dia datang ke sini aja? Tahu tuh telepon keburu ditutup. Kayak tuh anak lagi gila tuh. Ngomong aja udah ngawur. Udah deh, kalau gitu kesana deh. Lu mau ikut nggak? Mana? Biasa, nganterin dia kemana lagi. Kita mampus anak orang. Mau ikut nggak lo? Iya. Reni. Cepetan. Ya. Buangkan ini. Ren. Ntar dulu, rese banget sih lu. Lagu lu. Reni, kenapa? Hah? Dia kabur. Siapa? Ini. Orang gila lu tau gak? Dia kabur setelah saya tahu siapa gue sebenarnya. Gua bilang juga apa? Orang kami ini orang normal, bukan suka kayak lu, tau gak? Udah deh. Udah deh. Apaan sih lu? Lu sih, dibahas segala lu rese lu. Udah Ren, sabar. Udah. Tori memang bajingan, Pak. Saya kan sudah bilang, Pak, untuk tidak mengambil tender ini. Berbahaya. Apalagi tender ini kita ambil dari dia. Dia pasti punya bukti-bukti yang kuat. Papa tahu. Tapi kita tidak bisa menyerah. Kalau kita lakukan itu, Sita akan menjadi korbannya. Iya, tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ini dilema memang. Kalau kita ikuti Tori, dia akan besar kepala. Dan Papa yakin dia akan melakukan hal yang lebih buruk terhadap Sita. Tapi kalau kita menerima tantangannya, kita harus siap menghadapi hukum. Jangan, Pak. Saya nggak mau Papa berkorban untuk ini. Lalu pakai cara apa? Membiarkan kamu? Tidak, Sita. Papa tidak bisa membiarkan itu. Ini sudah satu-satunya jalan, Pak. Biar saya mengalah. Saya akan kembali lagi sama Tori. Jangan, Sita. Ini pasti ada jalan keluarnya. Apa, Riz? Apa? Tori itu sangat licik. Kalau saya lepas dari dia akan terus merorong kita. Biar aja kamu lepas dari dia. Biar saya yang bertanggung jawab. Jangan, Riz. Saya nggak mau kamu terlibat untuk ini. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Biar saya yang berkorban. Biar Tori puas.
Ada apa, Pak? Enak, Chris. Coba cari data dan file tender mobil kita. Kita harus mengatur strategi untuk menghadapi Tori. Tapi semuanya sudah dilimpahkan pada kita, Pak. Percuma. Kita coba dulu, satu saja nama Tori tertera sudah bisa menyelamatkan kita. Kamu nggak mau kan kakakmu jadi korban terus? Nanti Papa ke kantor, nanti kita bahas di sana. Oke deh. Nanti akan saya siapkan. Pagi, Pak. Haris. Pagi-pagi udah rapi mau kemana? Saya ingin menyelesaikan persoalan saya, Pak. Dan menemui pengacara saya untuk membatalkan gugatan cerai saya. Tunggu dulu, sabar. Jangan ngikutin emosi. Serahkan semuanya ke Papa. Tapi, Pak... Nggak ada tapi-tapian. Kita hadapi Tori bersama-sama, oke? Pak, Ma, saya berangkat dulu ya. Kamu mau kemana, Nggi? Mau kuliah. Saya kan udah lama absen, Pak. Saya juga udah pernah bilang, nggak mau ngecewain Papa sama Mama lagi. Saya akan meneruskan kuliah sampai tamat. Tapi kan kamu masih lemas, Nak. Nanti kalau terjadi apa-apa di kampus gimana? Nggak apa-apa, Ma. Saya kuat kok. Sekalian mau jalan-jalan. Berangkat dulu ya, Ma. Kamu nggak sarapan dulu? Enggak deh. Nanti di kampus aja. Udah kangen sama makanan kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sih, Ma? Kasihan anak kita, Pak. Kenapa nasibnya jadi begini? Hamil tanpa nikah dan tanpa suami. Sudah lama. Ini merupakan suatu cobaan bagi kita. Selama ini kita juga kok yang salah. Kita tidak memperhatikan Anggi. Sekarang Tuhan membukakan jalan kepada kita supaya kita lebih memperhatikan dia. Tapi gimana kalau nanti di kampus dia dicemoohkan sama teman-temannya? Anggi itu tegar, Ma. Dia pasti akan sanggup menghadapinya. Seharusnya kita bangga mempunyai anak seperti itu. Kita nggak bisa ngediamin Reni kayak begini terus. Dia bisa lewat tau gak, Dok? Setiap hari dia sakok mulu. Laginya sama elu. Siapa yang nyuruh sih? Hah? Lu ini gimana sih, Dok? Yaudah kita cari si Mini. Kita minta bantuan dia. Gila lu ya. Mana mungkin dia mau, hah? Dia harus mau, Dok. Dia harus menyelamatkan Reni. Hanya Mini yang mampu membangkitkan semangatnya. Kalau bisa, suruh si Reni menghentikan kebiasaannya itu. Aduh, terus terang ya. Kalau masalah itu, gue tidak akan setuju. Karena itu akan bisa menipiskan bisnis gue. Lu ini gimana sih, Dok? Lu tuh seharusnya ikut sadar. Udah deh ya, kita dari sini yuk. Min. Ada apa? Saya mau bicara sama kamu. Aku udah terlambat nih mau ikut field trip. Saya ingin mastiin kabar yang saya terima dari anak-anak, kalau kamu katanya udah bubar sama Ray. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Bagi saya ada pengaruhnya. Yang jelas, saya senang banget dengernya. Kenapa?
Siapa tahu kita bisa balik. Kamu ini waras gak sih? Kamu pikir aku ini apa? Bukan berarti aku putus sama Ray, kamu harus balik lagi sama aku. Tapi saya masih sayang sama kamu, Min. Sorry, kamu masa lalu aku. Kok telat sih, Min? Kita baru aja field trip. Aduh sorry ya, jalannya kena macet gue. Udah gitu gue ketemu Freddy gila tau gak? Gila kenapa? Ngomongin Freddy lagi datang-datang. Barusan tuh aku ketemu dia di depan. Udah gitu dia bilang minta balik lagi sama aku. Gila kan tuh orang? Aku rasa enggak deh, Min. Dia emang masih sayang kok sama kamu. Dia sendiri yang bilang sama aku. Loh, kok kamu bilang kayak gitu sih, Bet? Ih, gak janji deh gue harus balik lagi sama dia. Ya, tapi kalau emang kamu jodoh, kamu mau lari kemana? Kalau itu lain soal, Bet. Mau ngapain dia kesini? Dia mana sih, Min? Dia yang bikin aku putus sama Ray tau gak? Bisa aku bicara sama lo, Min? Udah perlu apa kamu sama aku? Kayaknya kita gak ada urusan apa-apa deh sama kamu. Ada. Ini menyangkut Reni. Kalau mau ngomong aja di sini. Teman-teman aku ini bisa percaya kok. Oke. Gue minta bantuan lo untuk nyelamatin Reni. Kondisinya udah parah banget. Gue takut terjadi apa-apa sama dia. Loh, kenapa mesti aku? Emangnya aku siapanya dia? Dan aku gak mau ketemu lagi sama dia. Gue ngerti banget apa yang dia lakuin sama lo. Tapi lo gak bisa ngevonis dia kayak begitu dong. Dia juga sebenarnya gak mau kayak begitu. Dan dia gak berdaya. Si Reni gak bisa merubah sikapnya. Bener, Min. Cuma lo yang bisa ngebantuin dia. Kerjanya sakau sama nagih terus. Gimana pun dia teman kita, Min. Masa lo tega sih? Segitu parahnya. Iya. Terutama setelah Min ninggalin dia, Reni makin kacau. Gak, aku gak mau ketemu lagi dia. Tapi Min, hanya lo yang bisa nyelamatin Reni. Gue gak minta lo balik sama dia kok. Gue cuma mau lo itu nasihatin dia, lo sadarin Reni. Itu aja. Kamu coba dulu, Min. Kamu nemuin dia, bukan berarti kamu nyerahin diri kamu ke dia. Kamu cuma bantu dia sebagai teman. Kasian Reni, Min. Beb, kamu tuh gak ngerasain waktu dia mau memperkosa aku. Gue tahu kok kayak gimana, gue tahu. Tapi Min, please, tolong dong. Oke. Kita semua temui Reni. Kita semua akan temani dia. Gimana, Min? Tapi janji ya, Bet. Kamu jangan paksa aku untuk kembali lagi sama dia. Oke. Aku bakalan bantu Reni. Thanks, Min. Thank you, Min. Kamu catat. Iya, Pak. Sekarang tolong panggil Haris. Suruh ke ruangan saya. Baik, Pak. Kita lihat siapa yang menang, Tori. Kita lihat aja. Papa benar. Kita bisa selamat. Di file penyerahan tender terdapat tanda tangan Tori. Papa lihat sendiri. Dengan ini, Tori tidak akan bisa mengancam kita. Dan dia juga tidak akan bisa menekan Sita. Kita menang, Pak. Tapi kita jangan gegabah. Kamu kumpulkan bukti-bukti yang lain. Tori itu pintar, licik. Dan dia bisa memutarbalikkan fakta. Oh, pasti, Pak. Saya tidak akan gegabah dalam hal ini. Tori. Ternyata kamu itu pinter-pinter bodoh. Pak, tapi kita harus segera menghubungi Sita. Saya khawatir dia terlanjur menggagalkan gugatan cerainya, Pak.
Enggak jadi. Papa sudah bilang sama dia untuk menunggu dari kita. Sementara proses perceraiannya dengan Tori terus berjalan. Oh, bagus dong, Pak. Kamu terus kumpulkan bukti-bukti yang lain. Nanti Papa mulai menekan dia. Oke. Papa di sini sampai sore kan? Ya, Papa masih menunggu perkembangan ini. Ya udah. Saya kembali ke ruangan saya, Pak ya. Terima kasih Tuhan. Engkau masih sayang dengan keluarga saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.